Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nisa dan Salma akan mempresentasikan mengenai transformasi linear dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Berikut pembahasan yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, fungsi dan transformasi linear dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Kedua, operator transformasi linear. Ketiga, sifat-sifat dan inverse transformasi linear dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Dan terakhir, tentang interpretasi geometrik dari vektor eigen. Langsung saja ke pembahasan yang pertama terkait fungsi dan transformasi linear dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Pertama, definisi fungsi dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Jika domain dari fungsi f adalah ruang dimensi N dan kodomainnya adalah ruang dimensi M, di mana M dan N ini mungkin sama, maka f disebut sebagai peta atau map atau transformasi dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M, dan kita menyatakan bahwa fungsi f itu memetakan ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Nah, selanjutnya dalam definisi fungsi dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M terdapat ilustrasinya. Di sini kita misalkan F1, F2 dan seterusnya sampai dengan Fm itu merupakan fungsi-fungsi bernilai real dari n variabel real. Maka diperoleh persamaan V1-nya sama dengan F1 dikali X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn, dan W2-nya sama dengan F1 dikali X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn, sehingga disimpulkan persamaan Wm itu sama dengan Fm dikali X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn. Nah, jika kita menotasikan transformasi ini dengan T, maka transformasi atau fungsi T ini memetakan ruang dimensi N ke ruang dimensi M, dan T dikali X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn itu sama dengan W1, W2 dan seterusnya sampai dengan Xn. Selanjutnya, definisi transformasi dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Suatu transformasi linear, fungsi T yang memetakan ruang dimensi N ke ruang dimensi M didefinisikan yang pertama dalam bentuk persamaan. W1 sama dengan A11X1 ditambah A12X2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah A1NXN. W2 sama dengan A21X1 ditambah A22X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah A2NXN, dan seterusnya sampai dengan persamaan WM sama dengan AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah AMNXN. Nah, persamaan-persamaan tersebut disebut sebagai suatu transformasi linear atau operator linear jika M dikali N. Selain itu, juga dapat didefinisikan dalam notasi atau bentuk matriks. Di sini matriks W1, W2 dan seterusnya sampai dengan Wm sama dengan matriks A11, A12 dan seterusnya sampai dengan A1n, A21, A22 dan seterusnya sampai dengan A2n, dan seterusnya sampai AM1, AM1 dan seterusnya sampai dengan AMN dikalikan dengan matriks X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn, atau lebih singkatnya dengan W sama dengan AX, di mana matriks A itu sama dengan matriks AIJ disebut sebagai matriks standar untuk transformasi linear T, dan T disebut perkalian dengan A. Selanjutnya contoh soalnya. Di sini transformasi linear fungsi T yang memetakan ruang dimensi 4 ke ruang dimensi 3 didefinisikan dengan persamaan-persamaan W1 sama dengan 2X1 dikurangi 3X2 ditambah X3 dikurangi 5X4, W2 sama dengan 4X1 ditambah X2 dikurangi 2X3 ditambah X4, W3 sama dengan 5X1 dikurangi X2 ditambah 4X3 pada bayangan titik-titik X1, X2, X3, dan X4
secara berturut-turut sama dengan 1, min 3, 0, dan 2. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita menggunakan atau dinyatakan dalam bentuk matriks. Matriks W1, W2, W3 sama dengan, untuk matriks standarnya untuk T itu adalah matriks 2, min 3, 1, min 5, 4, 1, min 2, 1, 5, min 1, 4, 0. Lalu dikalikan dengan bayangan titik-titik yang tadi diketahui, yaitu matriks 1, min 3, 0, 2. Nah, dalam perkalian matriks berarti kolom dikali baris. Di sini kolom pertama dikali baris pertama, kolom kedua dikali baris kedua, kolom ketiga dikali baris ketiga, dan kolom keempat dikali dengan baris keempat, sehingga dihasilkan matriks min 17, 3, 8. Di sini dapat disimpulkan W1-nya itu sama dengan min 17, W2-nya itu sama dengan 3, dan W3-nya itu sama dengan 8. Selanjutnya yang kedua mengenai operator transformasi linear. Nah, operator yang pertama itu ada operator refleksi. Di sini operator refleksi adalah sebuah transformasi geometri yang memetakan setiap titik pada suatu sumbu atau bidang ke posisi bayangannya dengan cara dipantulkan. Nah, selanjutnya terdapat refleksi pada sumbu atau garis dan bidang. Bisa kalian lihat di sini terdapat dua tabel. Tabel yang pertama itu merupakan refleksi pada sumbu atau garis. Bisa kalian lihat terdapat 3 operator. Operator yang pertama yaitu refleksi pada sumbu Y. Bisa kalian lihat dapat diilustrasikan seperti gambar pada tabel pertama, sehingga diperoleh persamaan W1-nya itu sama dengan min X, W2-nya sama dengan Y, sehingga matriks standarnya itu matriks min 1, 0, 0, 1. Selanjutnya yang kedua itu ada refleksi pada sumbu X, dapat diilustrasikan seperti gambar pada tabel kedua, sehingga diperoleh W1-nya itu sama dengan X, W2-nya itu sama dengan min X, sehingga diperoleh matriks standarnya itu matriks 1, 0, 0, min 1. Selanjutnya yang terakhir atau ketiga yaitu ada refleksi pada garis Y sama dengan X, dapat diilustrasikan seperti gambar pada tabel ketiga, sehingga diperoleh persamaan W1-nya itu sama dengan Y, W2-nya itu sama dengan X, sehingga diperoleh matriks standarnya itu matriks 0, 1, 1, 0. Nah, kita lanjutkan ke tabel yang sebelah kanan. Di sini merupakan refleksi pada bidang. Sama, operatornya juga ada 3 operator. Operator yang pertama yaitu refleksi pada bidang XY, dapat diilustrasikan seperti gambar pada tabel pertama, sehingga diperoleh persamaan W1-nya sama dengan X, W2 sama dengan Y, dan W3 sama dengan min Z, sehingga matriks standarnya itu matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, min 1. Selanjutnya yang kedua yaitu refleksi pada bidang XZ, dapat diilustrasikan seperti gambar pada tabel kedua, sehingga diperoleh persamaan W1-nya sama dengan X, W2 sama dengan min Y, dan W3 sama dengan Z, sehingga matriks standarnya itu matriks 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya yang terakhir yaitu refleksi pada bidang YZ, dapat diilustrasikan seperti gambar yang pada tabel ketiga, sehingga diperoleh persamaannya itu W1 sama dengan min X, W2 sama dengan Y, dan W3 sama dengan Z, sehingga matriks standarnya ini matriks min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Berikut contoh soalnya, tentukan refleksi dari 2, min 3 terhadap sumbu Y. Nah, karena pada soalnya itu merupakan refleksi terhadap sumbu Y, maka berdasarkan tabel tadi sumbu atau garis, pada tabel yang pertama yaitu refleksi pada sumbu Y, matriks standarnya itu matriks min 1, 0, 0, 1. Sehingga untuk penyelesaiannya di sini dituliskan matriks W1, W2 sama dengan matriks min 1, 0, 0, 1 dikali titik-titiknya yaitu matriks X dan Y. Sehingga kita tinggal substitusikan berdasarkan tadi pada soal yang diketahui,
Jadi matriks W1, W2 sama dengan matriks min 1, 0, 0, 1 dikali dengan matriks 2, min 3. Matriks W1, W2 itu sama dengan matriks min 2, min 3. Sehingga W1-nya itu sama dengan min 2 dan W2-nya itu sama dengan min 3. Sehingga hasil refleksi dari 2, min 3 terhadap sumbu Y itu adalah min 2, min 3. Nah, selanjutnya yang kedua itu terdapat operator proyeksi. Operator proyeksi ini merupakan operator yang memetakan setiap vektor ke suatu proyeksi ortogonal, atau proyeksi merupakan proses memindahkan atau menjatuhkan suatu titik atau vektor ke sebuah garis atau bidang sehingga diperoleh bayangan posisi terdekat dari titik tersebut. Selanjutnya terdapat juga proyeksi pada sumbu atau garis dan bidang. Untuk tabel sebelah kiri itu merupakan proyeksi pada sumbu atau garis. Di sini terdapat dua operator. Operator yang pertama yaitu proyeksi ortogonal pada sumbu X. Dapat diilustrasikan seperti pada gambar tabel pertama. Persamaannya yaitu W1 sama dengan X dan W2 sama dengan 0. Sehingga matriks standarnya itu matriks 1, 0, 0, 1. Selanjutnya yang kedua yaitu proyeksi ortogonal pada sumbu Y. Sehingga dapat diilustrasikan seperti gambar pada tabel kedua, diperoleh persamaannya itu W1 sama dengan 0, W2 sama dengan Y, sehingga matriks standarnya itu matriks 0, 0, 0, 1. Dilanjutkan ke tabel yang sebelah kanan. Di sini merupakan proyeksi pada bidang. Terdapat tiga operator. Operator yang pertama yaitu refleksi ortogonal pada bidang XY. Dapat diilustrasikan seperti gambar pada tabel pertama, sehingga diperoleh persamaan W1-nya sama dengan X, W2-nya sama dengan Y, dan W3-nya sama dengan 0. Sehingga matriks standarnya itu matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya yang kedua yaitu refleksi ortogonal pada bidang XZ. Sehingga di sini ilustrasi seperti pada gambar tabel kedua, diperoleh persamaannya itu W1 sama dengan X, W2-nya sama dengan 0, dan W3-nya sama dengan Z. Sehingga matriks standarnya itu matriks 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga, refleksi ortogonal pada bidang YZ. Dapat diilustrasikan seperti gambar pada tabel ketiga, sehingga diperoleh persamaannya itu W1 sama dengan 0, W2-nya sama dengan Y, dan W3-nya sama dengan Z. Sehingga matriks standarnya itu matriks 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Berikut contoh soalnya. Tentukan proyeksi ortogonal dari 4,6 pada sumbu X. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita tentukan dulu matriks standarnya. Karena pada soal ini merupakan proyeksi ortogonal terhadap sumbu X, maka matriks standarnya itu matriks 1, 0, 0, 0. Nah, di sini kita tuliskan matriks W1, W2 sama dengan matriks 1, 0, 0, 0 dikali dengan matriks X dan Y. Nah, sehingga kita tinggal substitusikan matriks W1, W2 sama dengan matriks 1, 0, 0, 0 dikali matriks 4 dan min 6, sehingga dihasilkan hasil akhirnya itu sama dengan matriks 4, 0. Nah, dapat disimpulkan W1-nya itu sama dengan 4 dan W2-nya itu sama dengan 0, sehingga hasil refleksi dari 4,6 terhadap sumbu X adalah 4,0. Selanjutnya terdapat komposisi dari dua refleksi. Komposisi dari dua refleksi adalah proses melakukan dua pencerminan secara berurutan terhadap dua sumbu tertentu. Hasil akhirnya tergantung pada posisi kedua garis cermin. Misalkan, T1 itu memetakan ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 2 adalah refleksi terhadap sumbu Y. Dan misalkan T2 itu memetakan ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 2 adalah refleksi terhadap sumbu X. Nah, pada kasus ini, maka T1 bundaran T2 itu sama dengan T2 bundaran T1. Keduanya memetakan setiap vektor X sama dengan X, Y. Nah, selanjutnya pada komposisi dari dua refleksi, berdasarkan kedua gambar tersebut, di sini diperoleh persamaan T1 bundaran T2 X, Y itu sama dengan T2 X, min Y sama dengan min X, min Y. Dan juga yang kedua,
T2 bundaran T1 X, Y sama dengan T2 min X, Y sama dengan min X, min Y. Sehingga dari situ juga diperoleh matriksnya itu atau dalam bentuk matriksnya itu T1 bundaran T2 sama dengan matriks T1 dikali matriks T2 sama dengan matriks min 1 0 0 1 dikali matriks 1 0 0 min 1 sama dengan matriks min 1 0 0 min 1. Dan juga untuk yang kedua juga matriks T2 bundaran T1 itu sama dengan matriks T2 dikali matriks T1 sama dengan matriks 1 0 0 min 1 dikali matriks min 1 0 0 1 sama dengan matriks min 1 0 0 min 1. Nah, berikut contoh soalnya. Carilah hasil transformasi 1,2 yang direfleksikan terhadap sumbu X lalu direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, untuk penyelesaiannya karena tadi sudah ditentukan matriksnya itu matriks min 1 0 0 min 1 sehingga kita tuliskan di sini matriks W1 W2 sama dengan matriks min 1 0 0 min 1 dikali matriks X Y. Sehingga kita tinggal substitusikan titik-titiknya itu tadi matriks W1 W2 sama dengan matriks min 1 0 0 min 1 dikali matriks 1 2 sehingga hasil akhirnya itu sama dengan matriks min 1 min 2. Dapat disimpulkan di sini W1-nya itu sama dengan min 1 dan W2-nya itu sama dengan min 2 sehingga hasil refleksi dari 1,2 terhadap sumbu X lalu direfleksikan lagi terhadap sumbu Y adalah min 1, min 2. Selanjutnya operator rotasi. Pertama, definisi dari vektor rotasi di ruang dimensi 2. Sebuah operator yang memutar vektor di ruang dimensi 2 sebesar sudut θ disebut operator rotasi di ruang dimensi 2. Dan yang kedua, definisi dari vektor rotasi di ruang dimensi 3. Operator rotasi pada ruang dimensi 3 adalah operator linear yang merotasi setiap vektor dalam ruang dimensi 3 mengenai beberapa sumbu rotasi melalui sudut tetap θ. Selanjutnya terdapat rotasi pada sumbu atau garis. Di sini terdapat 4 operator. Operator yang pertama yaitu rotasi terhadap sudut θ. Dapat diilustrasikan seperti gambar pada tabel pertama sehingga diperoleh persamaan W1 sama dengan X cos θ dikurangi Y sin θ dan W2 sama dengan X sin θ ditambah Y cos θ atau dapat dinyatakan dalam bentuk matriks. Matriks standarnya itu yaitu matriks cos θ min sin θ cos θ. Kemudian operator yang kedua yaitu rotasi berlawanan arah terhadap sumbu X positif dengan sudut θ. Dapat diilustrasikan seperti gambar pada tabel kedua sehingga diperoleh persamaan W1-nya itu sama dengan X, W2-nya itu sama dengan Y cos θ dikurangi Z sin θ dan W3-nya itu sama dengan Y sin θ ditambah Z cos θ. Nah, dari persamaan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matriks yaitu matriks standarnya adalah matriks 1 0 0 0 cos θ min sin θ 0 sin θ cos θ. Selanjutnya, operator yang ketiga yaitu rotasi berlawanan arah terhadap sumbu Y positif dengan sudut θ. Dapat diilustrasikan seperti gambar pada tabel ketiga sehingga diperoleh persamaan W1-nya itu sama dengan X cos θ ditambah Z sin θ, W2-nya sama dengan Y, dan W3-nya sama dengan X sin θ ditambah Z cos θ. Nah, dari persamaan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matriks, yaitu matriks standarnya matriks cos θ 0 sin θ 0 1 0 min sin θ 0 cos θ. Lalu operator yang terakhir yaitu rotasi berlawanan arah terhadap sumbu Z positif dengan sudut θ. Dapat diilustrasikan seperti gambar pada tabel yang terakhir sehingga diperoleh persamaan W1-nya itu sama dengan X cos θ dikurangi Y sin θ, W2-nya itu sama dengan X sin θ ditambah Y cos θ, dan W3-nya itu sama dengan Z. Dapat dinyatakan dalam bentuk matriks yaitu matriks cos θ min sin θ 0 sin θ cos θ 0 0 0 1. Berikut contoh soalnya.
Tentukanlah bayangan titik 4,6 oleh rotasi dengan pusat O dan sudut 120 derajat. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan bentuk matriks. Nah, karena tadi berdasarkan soal, yaitu rotasi dengan atau terhadap sudut theta, maka kita menggunakan matriks standar operator tersebut. Nah, kita lihat lagi kembali ke tabel rotasi pada garis atau sumbu. Nah, matriks standarnya itu yaitu matriks cos theta min sin theta cos theta. Berdasarkan matriks tersebut, kita tinggal substitusikan berdasarkan besar sudut yang diketahui pada soal, sehingga diperoleh matriks X aksen Y aksen sama dengan cos 120 derajat min sin 120 derajat sin 120 derajat cos 120 derajat dikalikan dengan bayangan titik-titiknya, yaitu matriks 4 dan 6. Nah, setelah itu diperoleh matriks X aksen Y aksennya itu sama dengan matriks min 1/2, min 1/2 akar 3, 1/2 akar 3, dan min 1/2 dikalikan dengan matriks 4 dan 6. Nah, untuk mengalikannya, perkalian matriks itu kita mengalikan kolom pertama dengan baris pertama, kolom kedua dengan baris kedua, sehingga diperoleh di sini hasil akhirnya itu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks min 2 min dikurangi 3 akar 3 dan min 3 ditambah 2 akar 3, sehingga bisa disimpulkan bayangan titik 4,6 oleh rotasi dengan pusat O dan sudut 120 derajat itu adalah min 2 dikurangi 3 akar 3, min 3 ditambah 2 akar 3. Selanjutnya terdapat operator dilatasi dan kontraksi. Sebelum kita membahas pada PPT, di sini terdapat definisi dari operator dilatasi dan kontraksi. Yang pertama, definisi dari operator dilatasi. Jika K adalah suatu skalar tak negatif, maka operator Tx sama dengan Kx pada ruang dimensi 2 atau ruang dimensi 3 disebut suatu dilatasi dengan faktor K jika K lebih dari atau sama dengan 1. Nah, dan yang kedua, definisi dari operator kontraksi. Jika K adalah suatu skalar tak negatif, maka operator Tx sama dengan Kx pada ruang dimensi 2 atau ruang dimensi 3 disebut dengan kontraksi dengan faktor K jika 0 kurang dari atau sama dengan K kurang dari atau sama dengan 1. Nah, kita lanjut ke PPT. Di sini terdapat yang pertama dilatasi faktor K jika K lebih dari atau sama dengan 1 di ruang dimensi 2. Kita lihat ilustrasi gambarnya. Dari gambar tersebut dapat dilihat titik awalnya itu berada di X, Y. Titik akhirnya berada di Kx, Ky, sehingga diperoleh persamaan W1 sama dengan Kx, W2-nya itu sama dengan Ky. Nah, dari persamaan tersebut bisa dinyatakan dalam notasi matriks. Matriks standarnya itu matriks K00K. Selanjutnya yang kedua itu terdapat kontraksi faktor K jika 0 kurang dari atau sama dengan K kurang dari atau sama dengan 1 di ruang dimensi 2. Nah, kita lihat juga ilustrasi gambarnya. Dari gambar tersebut, titik awalnya itu berada di X, Y, titik akhirnya berada di Kx, Ky, sehingga diperoleh persamaannya itu W1-nya sama dengan Kx, W2-nya sama dengan Ky. Nah, dari persamaan tersebut juga bisa dinyatakan dalam bentuk matriks. Nah, matriks standarnya yaitu matriks K00K. Selanjutnya yang ketiga itu terdapat dilatasi faktor K jika K lebih dari atau sama dengan 1 di ruang dimensi 3. Nah, kita lihat juga ilustrasi gambarnya. Dari gambar tersebut, titik awalnya itu berada di X, Y, titik akhirnya berada di Kx, Ky. Nah, berdasarkan tadi titik-titik awal dan titik akhirnya, diperoleh persamaan W1-nya sama dengan Kx, W2-nya sama dengan Ky. Dari persamaan tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk matriks. Jadi, matriks standarnya itu matriks K000K000K. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang keempat terdapat
Kontraksi faktor K jika 0 kurang dari atau sama dengan K, kurang dari atau sama dengan 1 di ruang dimensi 3. Kita lihat juga ilustrasi gambarnya. Dari gambar tersebut, titik awalnya itu berada di X, Y, titik akhirnya berada di KX, KY, sehingga diperoleh persamaan W1-nya sama dengan KX, W2-nya sama dengan KY. Dari persamaan tersebut, bentuk matriksnya adalah matriks standar yaitu K matriks K000K000K. Berikut contoh soalnya. Tentukan koordinat bayangan titik A 6,8 jika dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi O 0,0. Karena pada soal ini ditanyakan dilatasi dengan faktor skalanya itu atau K-nya itu 3, karena K-nya itu lebih dari atau sama dengan 1, maka kita penyelesaiannya itu menggunakan matriks standar pada dilatasi faktor K dengan K-nya itu lebih dari atau sama dengan 1. Sehingga di sini kita tuliskan matriks KX, KY sama dengan matriks K00K dikali dengan bayangan titik-titiknya yaitu matriks X dan Y. Sehingga di sini kita tinggal substitusikan, diperoleh matriks KX, KY sama dengan matriks 3003 dikali matriks 6 dan 8. Diperoleh KX, KY sama dengan matriks 18 ditambah 0, 0 ditambah 24. Nah, hasil akhirnya matriks KX, KY sama dengan matriks 18 dan 24, sehingga A aksenya itu sama dengan 18,24. Nah, atau di sini kita menggunakan cara yang berbeda. Di sini X aksenya itu sama dengan K dikali X. Maka X aksen sama dengan K-nya itu 3, X-nya itu 6. 3 dikali 6, 18, sehingga X aksennya itu 18. Nah, selanjutnya kita mencari Y aksennya, yaitu Y aksen sama dengan K dikali Y. Y aksen sama dengan K-nya 3, Y-nya 8, jadi 3 dikali 8 itu 24, sehingga Y aksennya sama dengan 24. Sehingga di sini kita bisa simpulkan koordinat bayangannya adalah A aksen 18,24. Selanjutnya terdapat komposisi transformasi. Komposisi transformasi adalah transformasi yang diperoleh dari gabungan dua transformasi atau lebih. Sehingga di sini diperoleh T2 bundaran T1 X, Y sama dengan T2 dikali T1 X, Y sama dengan T2 X aksen, Y aksen sama dengan X2 aksen, Y2 aksen. Nah, dari notasi T1 dan T2 tersebut secara berturut-turut itu merupakan matriks transformasi T1 dan matriks transformasi T2. Nah, selain itu, dalam penulisan matriks harus disusun secara berurut. Misalkan, transformasi kedua yaitu T2 ditulis pertama dan transformasi pertama yaitu T1 ditulis kedua. Penulisannya itu tidak boleh terbalik karena pada komposisi tidak ada yang namanya sifat komutatif kecuali komposisi dua transisi. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai sifat-sifat dan inverse transformasi linear dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Nah, yang pertama terdapat definisi dari transformasi linear satu ke satu. Suatu transformasi T yang memetakan ruang dimensi N ke ruang dimensi M dinyatakan sebagai 1 ke 1 atau 1 to 1 jika T memetakan vektor-vektor berbeda pada ruang dimensi N ke vektor-vektor berbeda pada ruang dimensi M. Nah, salah satu contoh transformasi seperti itu adalah operator linear. Jika T yang memetakan ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 2 yang menotasikan setiap vektor pada sudut θ. Secara geometris jelas bahwa jika U dan V merupakan vektor-vektor yang berbeda pada ruang dimensi 2, maka demikian juga vektor-vektor hasil rotasi TU dan TV yang dinotasikan seperti pada gambar yang pertama atau gambar yang sebelah kiri. Nah, selanjutnya untuk gambar yang sebelah kanan itu sebaliknya. Jika fungsi T yang memetakan ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 3 adalah proyeksi ortogonal ruang dimensi 3 pada bidang
XY, maka titik-titik berbeda pada garis vertikal yang sama terpetakan ke titik-titik yang sama pada bidang XY. Nah, bisa kalian lihat untuk notasinya itu seperti gambar yang sebelah kanan atau gambar 2. Selanjutnya, pada transformasi linear 1:1 terdapat teorema 1 yang berbunyi jika A adalah suatu matriks N kali N dan jika TA memetakan ruang dimensi N ke ruang dimensi M adalah perkalian dengan A, maka pernyataan-pernyataan berikut ini adalah ekuivalen, yaitu yang pertama, A dapat dibalik, yang kedua, range dari TA adalah ruang dimensi N, dan yang terakhir, TA adalah 1:1. Selanjutnya, pembuktian pada teorema 1. Kita mengacu pada gambar 1 bahwa operator rotasi T yang memetakan ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 2 adalah 1:1. Untuk menunjukkan bahwa range T adalah seluruh ruang dimensi 2, kita harus menunjukkan bahwa setiap vektor W pada ruang dimensi 2 adalah bayangan dari beberapa vektor X oleh T. Tetapi hal ini telah jelas karena vektor X yang diperoleh dengan merotasi W sebesar min theta akan dipetakan ke W jika dirotasi sebesar sudut theta. Nah, lebih lanjut dari tabel rotasi pada sumbu atau garis, nah matriks standar untuk T-nya itu adalah matriks T sama dengan matriks cos theta min sin theta cos theta yang dapat dibalik karena determinan matriks T-nya itu sama dengan matriks cos theta min sin theta cos theta sama dengan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1, di mana 1 ini bukan sama dengan 0 atau determinan matriks T-nya itu bukan sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke yang mengacu pada gambar 2, bahwa operator proyeksi ortogonal T yang memetakan ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 3 adalah bukan 1:1. Untuk menunjukkan bahwa range T tidak seluruh ruang dimensi 3 dan matriks T tidak dapat dibalik. Untuk menunjukkan bahwa range dari T tidak seluruh ruang dimensi 3, kita harus menentukan suatu vektor W pada ruang dimensi 3 yang bukan merupakan bayangan dari vektor X apapun dalam operator T, tetapi vektor W sebarang yang terletak di luar bidang XY memiliki sifat ini karena semua bayangan oleh T terletak pada bidang XY. Lebih lanjut, dari tabel proyeksi pada bidang, matriks standarnya itu untuk T adalah matriks T sama dengan matriks 1 0 0 0 1 0 0 0 0 yang tidak dapat dibalik karena determinan matriks T-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, terdapat inverse dari operator 1:1. Jika TA yang memetakan ruang dimensi N ke ruang dimensi N adalah suatu operator linear 1:1, maka dari teorema 1 matriks A dapat dibalik. Jadi, TA yang memetakan ruang dimensi N ke ruang dimensi N sendiri adalah sebuah operator linear. Operator ini disebut inverse dari TA. Operator-operator linear TA dan TA inverse saling membatalkan dampak dalam pengertian bahwa untuk semua X dalam ruang dimensi N, sehingga TA dikali TA inverse X sama dengan A dikali A inverse sama dengan IX sama dengan X, dan juga TA inverse dikali TA X sama dengan A inverse dikali AX sama dengan IX sama dengan X, atau secara ekuivalen TA bundaran TA inverse itu sama dengan TA A inverse sama dengan TI, dan juga TA inverse bundaran TA sama dengan TA inverse A sama dengan TI. Selanjutnya, dari sudut pandang yang lebih geometrik, jika W adalah bayangan dari X oleh TA, maka TA inverse memetakan W kembali ke X, karena TA inverse W sama dengan TA inverse dikali TAX sama dengan X. Nah, seperti diilustrasikan pada gambar di PPT tersebut. Jika suatu operator linear 1:1 pada ruang dimensi N dituliskan sebagai T yang memetakan ruang dimensi N ke ruang dimensi N, maka inverse dari operator T dinyatakan dengan T inverse, karena matriks standar untuk T inverse itu adalah inverse dari matriks standar untuk T. Selanjutnya terdapat sifat-sifat linearitas. Di sini terdapat teorema 2, yaitu suatu transformasi fungsi T yang memetakan ruang dimensi N ke ruang dimensi M adalah linear jika dan hanya jika
Hubungan-hubungan berikut ini berlaku untuk semua vektor U dan V pada ruang dimensi N dan setiap skalar C, sehingga diperoleh persamaan TU ditambah V sama dengan TU ditambah TV, atau TCU sama dengan C dikali TU. Untuk pembuktian dari teorema 2 ini, misalkan T adalah suatu transformasi linear dan A adalah matriks standar untuk T. Kemudian sesuai dengan sifat-sifat aritmetika dasar, diperoleh TU ditambah V sama dengan A dikali U tambah V sama dengan AU ditambah AV sama dengan TU sama dengan TV. Jadi TU itu sama dengan TV. Atau juga di sini TCU sama dengan A dikali CU, C dikali AU sama dengan C dikali TU. Sehingga terbukti untuk teorema 2. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat teorema 3 yang berbunyi jika fungsi T yang memetakan ruang dimensi N ke ruang dimensi M adalah suatu transformasi linear dan E1, E2 dan seterusnya sampai dengan En itu adalah vektor-vektor basis standar untuk ruang dimensi N. Maka matriks standar untuk T-nya itu adalah matriks T sama dengan matriks TE1, TE2 dan seterusnya sampai dengan TEN. Nah, bisa dilihat di sini juga terdapat gambar pertama dan gambar kedua. Untuk gambar pertama, itu merupakan basis standar untuk ruang dimensi 2. Sedangkan untuk gambar yang kedua, merupakan basis standar untuk ruang dimensi 3. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang terakhir atau yang keempat, yaitu mengenai interpretasi geometrik dari vektor eigen. Nah, di sini terdapat definisi dari interpretasi geometrik dari vektor eigen, yaitu jika fungsi T memetakan ruang dimensi N ke ruang dimensi N adalah operator linear, maka skalar lambda disebut nilai eigen dari T jika terdapat X yang tak nol pada ruang dimensi N sedemikian rupa sehingga Tx itu sama dengan lambda X. Vektor-vektor tak nol X tersebut yang memenuhi persamaan ini disebut vektor eigen dari T yang terkait dengan lambda. Nah, di sini terdapat dua gambar terkait dengan lambda yang lebih dari 0 dan juga lambda yang kurang dari 0. Nah, pada gambar yang pertama bisa kita lihat lambdanya itu lebih dari 0. Jika lambdanya itu lebih dari atau sama dengan 0, maka X-nya itu akan diperkecil. Nah, ataupun di sini ada gambar yang kedua, yaitu yang lambdanya kurang dari 0. Jika lambda kurang dari atau sama dengan 0, maka X-nya itu akan memutar arah dengan ketentuan memperkecil vektor dengan suatu faktor lambda jika 0 kurang dari atau sama dengan lambda kurang dari atau sama dengan 1. Dan jika memperbesar vektor dengan suatu faktor lambda jika lambdanya itu lebih dari atau sama dengan 1. Nah, selanjutnya contoh soalnya. Tunjukkan bahwa operator linear transformasi ruang dimensi N ke ruang dimensi N yang didefinisikan dengan persamaan-persamaan W1 sama dengan 2x1 ditambah x2, W2-nya itu sama dengan 3x1 ditambah 4x2 adalah 1 ke 1 dan tentukan T inverse W1, W2. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita menggunakan bentuk matriks. Berdasarkan persamaan-persamaan yang tadi diketahui pada soal, bentuk matriks dari persamaan-persamaan tersebut adalah matriks W1, W2 sama dengan matriks 2, 1, 3, 4 dikali matriks X1, X2. Sehingga matriks standar T-nya itu adalah T sama dengan matriks 2, 1, 3, dan 4. Nah, matriks ini dapat dibalik, sehingga T adalah 1 ke 1. Dan matriks standar untuk T inverse adalah matriks T inverse sama dengan matriks 4 per 5, min 1 per 5, min 3 per 5, 2 per 5. Jadi, T inverse dikali W1, W2 itu sama dengan matriks 4 per 5, min 1 per 5, min 3 per 5, 2 per 5 dikali matriks W1, W2. Sehingga diperoleh matriks
4/5W1 min 1/5W2 dan min 3/5W1 ditambah 2/5W2, sehingga dapat kita simpulkan T inverse W1 W2 nya itu sama dengan 4/5W1 dikurangi 1/5W2, min 3/5W1 ditambah 2/5W2. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.